Shalom sahabat Lensa Kita, jumpa lagi dengan saya Eca di podcast Lensa Kita. Di episode kali ini, bertepatan di bulan Juli mendatang, di awal tahun, kita sebagai salah satu gereja Mennonite di Indonesia, ada GKMI dan ada beberapa gereja lainnya, kita akan mengadakan sebuah acara yang cukup besar, karena ini skalanya adalah internasional. Dan apakah acara itu? Sudah ada di studio Lensa Kita Bapak Agus Setianto selaku National Coordinator dari Mennonite World Conference 2022 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, untuk kita mengetahui selebihnya tentang apa itu acara Mennonite World Conference atau kita singkat MWC, kita akan bincang-bincang bersama dengan Pak Agus saat ini. Selamat datang Pak Agus di studio kami. Ya, terima kasih untuk undangannya, Eca. Terima kasih juga sudah mau bersedia. Ini kan mendadak juga ini. Kebetulan Pak Agus datang ke Solo, kami langsung. Pas kebetulan kami ada kunjungan ke sini. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Luar biasa, cukup lelah karena stressing, makin dekat acara ini, jadi saya bersama teman-teman cukup stres dengan intensitas yang semakin meningkat. Tamu-tamu sudah mulai datang. Oh, sudah pada mulai bulan ini, pertengahan bulan ini. Orang-orang kuncinya sudah mulai pada datang. Nah, mungkin bagi sahabat Lensa Kita yang masih meraba-raba ya Pak ya tentang apa sih MWC ini, mungkin Pak Agus bisa sharekan sebenarnya MWC itu apa dan fungsi dari kegiatan ini apa dan hal-hal detail lainnya. Ya, MWC itu kepanjangan dari Mennonite World Conference. Jadi ini seperti badan gereja dunia gitu kan, yang membawai gereja-gereja sedunia. Kalau saya boleh tulis di datanya, itu MWC itu terdiri dari 109 conferences. Jadi ada 109 conferences di seluruh dunia dari 53 negara. Dan secara keseluruhan mungkin ada 22 juta anggota dari MWC ini. Dan ini merupakan badan gereja dunia di mana gereja-gereja Mennonite seluruh dunia ini bergabung dan berafiliasi dengan MWC. Kegiatannya itu apa, Pak, MWC ini? Ya, menciptakan perdamaian dunia, karena Mennonite kan cinta damai, peace itu kan. Jadi kalau ada konflik di negara mana, ada konflik di mana, ada konflik antar agama, itu peran-peran MWC sangat dibutuhkan, terutama di Amerika Latin, di India ada konflik antar agama itu seperti itu. Jadi peran MWC ada di sana. Bentuk menciptakan nyatanya? Perdamaian dunia. Oke. Dalam bentuk apa itu Pak? Contohnya? Ya, memfasilitasi kalau ada konflik-konflik seperti itu. Oke. Nah, berarti karena itu tadi MWC terdiri dari beberapa istilahnya badan-badan lain juga ya? Gereja-gereja lain. Nah, itu apakah ada sebuah kepengurusan tersendiri yang akhirnya bisa mengatur itu secara dan diganti secara berkala itu atau? Iya, kalau di MWC itu sebetulnya seperti di gereja ya, ada ketuanya, ada wakilnya, ada perwakilan dari benua-benua. Jadi kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai eksekutif komite mewakili Asia. Jadi ada ketuanya dari Amerika, kemudian sekretarisnya, general sekretarinya dari Amerika Latin, dari Kolombia, kemudian bendaharanya dari mana, wakilnya dari Afrika, dan itu seperti badan gereja dunia. Ada seperti kemajelisan seperti itu dan diwakili oleh benua-benua. Nah, itu di dalam kepengurusan apakah ada seperti pemilihan kayak pemilihan umum itu atau ditunjuk atau siapa yang bersedia gitu? Iya, penyelenggaraan MWC pertemuan akbar ini kan setiap 6 tahun sekali. Dan in between itu ada pertemuan-pertemuan skop yang lebih kecil. Jadi tiap 6 tahun ada pergantian kepengurusan. Tapi sebelum 6 tahun itu jalan, 3 tahun sebelumnya sudah dipilih
next ketuanya itu siapa. Jadi mereka akan tandem selama 3 tahun berikutnya. Jadi ketika ini berganti, ini sudah mengerti apa yang menjadi tugas-tugasnya sebagai ketua. Itu yang dijalankan di MWC seperti itu. Untuk yang sekarang, jadi dari mana saja? Sekarang presidennya dari Amerika. Waktu di Kenya kemarin 2018 presiden terpilih untuk 2021 mestinya karena diundur karena pandemi jadi 2022. Itu dari Eropa, dari Belanda. Jadi itu yang nanti akan menggantikan ketika serah terima itu terjadi di Indonesia. Berarti sudah dipersiapkan untuk 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan. Okay. Nah, untuk harusnya tahun lalu ya Pak ya, 2021 acara MWC ini diadakan lagi. Karena pandemi jadi tahun ini dan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Adakah alasan yang kenapa negara-negara ini dipilih menjadi tuan rumah ya? Iya, biasanya yang terpilih itu negara-negara yang punya anggota Menonet besar. Okay. Jadi menurut ukuran keanggotaan Indonesia itu termasuk anggota Menonet yang terbesar. Maksud jumlah Menonet yang terbesar. Sekitar berapa Pak? Ada datanya? Ratusan ribu ya, 150 ribu sampai 200 ribu kan. Jadi itu termasuk besar di Indonesia. Jadi pemilihan lokasi ataupun penyelenggaraan MWC itu melihat dari jumlah keanggotaan yang terdaftar di MWC. Jadi seperti di Kanada, Afrika, Afrika, Amerika Latin itu kan Menonet terbesar termasuk Indonesia. Jadi kalau saya boleh cerita, tahun 90 ketika saya ikut di MWC yang pertama kali, yang ke-12, tahun 90 itu yang ke-12, itu ada di Kanada. Kemudian tahun 97 ada di India, itu termasuk Menonet besar juga. Terus 2003 di Afrika, kebetulan saya gabung di sana. Tahun 2009 di Paraguay, 2015 di Pennsylvania, Amerika. Kemudian tahun 2021 itu di Indonesia. Tapi karena pandemi jadi di-extend ke 2022. Untuk yang selanjutnya apakah sudah? Di Afrika. Di Afrika. Tahun 2028. 2028. Oh ya, 6 tahun. Di Ethiopia. Oke. Nah, tadi Pak Agus sudah menceritakan kalau pernah berpartisipasi ya ikut di beberapa MWC yang sudah sejak yang tahun 90. Tahun 90 yang MWC ke-12. Nah, itu sampai sekarang apa saja sih Pak kegiatan atau aktivitas yang berlangsung nih selama mengikuti MWC itu? Ya, sebetulnya waktu tahun 90 itu kami ikut MWC itu bukan sebagai peserta, bukan sebagai delegasi, tapi sebagai pengisi. Jadi kami diundang sebagai tim musik yang mengisi di opening ceremony-nya, pembukaannya. Nah, kami diundang untuk mengisi acara pembukaan. Dan kemudian tahun 97 mengulang yang sama, kami diundang ke Calcutta, India untuk mengisi opening juga. Musik lagi. Dan bukan cuma opening tapi di Global Village, di acara-acara yang lain kami mengisi juga. Opening, morning worship, evening worship itu kami mengisi terus. Kemudian tahun 2003 kebetulan saat itu saya terpilih menjadi tim musik panitia inti untuk memilih orang-orang dari beberapa benua untuk bergabung menjadi International Choir. Itu pertama kali International Choir dari 18 orang dari 14 negara. 18 orang dari 14 negara. Dan kami menyanyi di morning worship sama evening worship. Kami mengawali pujian, mengawali penyembahan. Dan MWC itu seperti fellowship. Jadi kita datang untuk berfellowship dengan teman-teman Menonet sedunia di sana. Kenalan, bertemu. Jadi ketika sudah pernah ikut 1-2 kali pasti akan ketemu orang yang sama di MWC berikutnya. Dan kami seperti teman lama, seperti bersahabat. Jadi tujuan dari MWC adalah untuk berfellowship dengan Mennonite sedunia. Jadi nanti ada acara morning worship,
kita menyembah, memuji Tuhan. Ya kebetulan saat ini kan lagi pandemi ini acara yang paling berbeda dari MBC sebelumnya karena terbentur pandemi, kita harus berpikir ulang untuk membentuk acara ini seperti apa. Ada online, ada onsite. Itu yang terjadi. Jadi nanti ada Global Village. Jadi di situ nanti ada pameran-pameran dari berbagai negara, dari berbagai benua. Kemudian sore itu ada tour ke tempat-tempat wisata, ada workshop yang diikuti oleh orang-orang yang ingin berinteraksi antar agama atau sebagainya. Dan itu yang terjadi di beberapa MWC berikutnya. Kemudian tahun 2009 kebetulan saya terpilih menjadi delegasi mewakili Asia. Nah di situ kami ikut sidang-sidangnya, ikut rapat-rapatnya, ya seperti bergereja tapi kelasnya dunia. Gitu. Kemudian tahun 2015 kebetulan saya juga menggantikan di eksekutif komite mewakili benua Asia. Jadi kalau saya boleh strukturnya seperti ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, gitu kan. Terus anggotanya itu dari 5 benua, masing-masing benua 2 orang. Jadi Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Utara. Saya kira itu yang dilakukan MBC. Berarti untuk mengenal satu sama lain, terutama dari negara-negara lain ya, fellowship, dan juga untuk reuni juga ya, karena sudah kenal bisa reuni, dan juga mengenal budaya, mengenal orang-orang di negara yang di MBC yang adakan gitu. Nah kalau gitu tahun ini Pak, MWC di Indonesia bisa diceritakan bagaimana perjuangannya ya, perjalanannya akhirnya diundur sampai 1 tahun, lalu apa saja perbedaannya? Ya, penentuan MWC di Indonesia itu terjadi di Basel, di Swiss. Saat itu kami di sana juga. Jadi memilih tempat untuk MWC, kami dari tim Indonesia, dari 3 sinode itu mengusulkan kalau 2021 di Indonesia bagaimana. Dengan kita display video klip tentang Indonesia, dan akhirnya diputuskan di Indonesia. 2021. Tapi tahun 2020 kemarin ada pandemi yang tidak memungkinkan kami untuk mengadakan di 2021. Makanya diputuskan untuk extend setahun. Pandemi masih atau pandemi sudah hilang, kita tetap 2022. Dan akhirnya terjadilah acara MWC dengan kondisi masih setengah pandemi, sudah menjadi endemi di Indonesia dengan hybrid. Jadi ada yang datang onsite, ada yang datang yang mendaftar secara online. Jadi mereka mengikuti dari negaranya masing-masing dengan membayar harga yang lebih murah daripada onsite. Itu yang saat ini sedang terjadi seperti itu. Kemudian kami harus membatasi jumlah peserta yang datang, karena saat itu hanya diizinkan 1.000 oleh pemerintah. Tadinya kami di JKI Holy Stadium dengan kapasitas puluhan ribu, belasan ribu. Kemudian karena keterbatasan peserta, kita cari tempat yang lebih kecil skopnya, maka kami pilih di STT Sangkakala di Kopeng. Dan itu yang terjadi seperti itu. Itu dulu awalnya dari berapa orang perkiraan sampai sekarang? Yang diharapkan dari luar negeri itu datang 2.000 orang. 2.000 orang, dari lokal sekitar 3.000, 4.000 orang. Jadi setiap harinya itu kita beribadah bersama-sama dengan 6-7.000 orang. Tapi karena pandemi kita hanya ada 1.000 orang kurang lebih yang bisa ditampung. Separuh lebih ya? Bukan separuh, 1/10. Separuh. 1/10. Itu pun ada tambahan 500 orang lagi yang boleh datang. Karena kelonggaran pandemi ini. Berarti bisa dijabarkan detailnya Pak, acaranya kapan saja untuk yang di Indonesia? Jadi apa nanti saja, tanggal 5, tanggal 1 sampai tanggal 4 itu ada Global Youth Summit. Acara khusus untuk anak-anak muda di tempat yang sama di Salati STTS Sangkakala dan di Amerik.
itu sekitar 100 lebih orang yang pemuda yang datang. Pesertanya. Kemudian setelah itu tanggal 5 kita mulai acara di STT, di opening ceremony itu. Dan itu diperkirakan akan banyak orang yang hadir karena kita akan buat opening yang dengan musik tradisional, dengan tarian tradisional. Kemudian kami juga mengundang GBCC untuk opening karena GBCC adalah JKI yang menjadi bagian dari Mennonite juga. Mereka membantu dalam mengisi acara opening dan itu akan cukup luar biasa nanti openingnya. Terus ya dari tanggal 5 terus lanjut. Tanggal 5 itu opening sampai tanggal 9 di STT. Kemudian closingnya itu kami menggunakan Holy Stadium karena nanti akan gereja-gereja Mennonite di Indonesia akan diundang untuk bisa hadir dan menyaksikan penutupan. Oke. Sama juga ada JPCC atau? Enggak, kalau penutupan enggak. Penutupan ibadah biasa, ada spesial musik juga tapi. Oke. Nah, selama acara MWC besok, apakah akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya? Karena ini kan ada hybridnya juga kan, online dan offline. Detail acaranya nanti seperti apa? Jadi ini memang acara MWC yang paling berbeda dari acara-acara MWC sebelumnya yang pernah saya ikuti, karena ini nanti karena keterbatasan peserta yang boleh ada dalam satu tempat, maka tiap hari itu dibuka akan dibagi ke gereja-gereja, termasuk GKMI Solo ya. Jadi akan dibagi ke gereja-gereja. Di gereja ini akan ada 15-20 orang, di gereja ini akan 15-20 orang, dan itu tujuannya adalah nanti ada live streaming dari gereja setempat, jadi orang-orang yang ikut online itu bisa menikmati, oh gereja Mennonite di Indonesia itu seperti ini, oh GITJ itu seperti ini, oh JKI seperti ini, GKMI seperti ini cara ibadahnya. Jadi mereka akan lebih kaya ketika mereka ikut online, dan meskipun mereka yang onsite pun mereka juga akan tanpa harus ke gereja-gereja itu, mereka bisa menikmati model-model ibadah di gereja-gereja Mennonite di Indonesia. Dan itu yang membuat ini cukup menarik, tapi ya sebagai panitia, sebagai tim koordinator itu cukup mengalami kesulitan karena harus kesana kemari, hotelnya juga banyak berpindah-pindah, itu yang cukup menyulitkan juga. Iya, betul. Nah, itu tadi namanya, adakah nama program khususnya gitu Pak? Assembly Scattered. Assembly Scattered itu pertemuan terpencar. Jadi kami mengadakan Assembly Scattered itu sebelum acara, orang-orang bisa datang duluan untuk ikut program yang ditawarkan oleh host church. Jadi tuan rumah gereja yang menawarkan, ini Anda bisa ibadah di tempat kami, nanti bisa ikut tour yang kami adakan programnya, Anda bayar sekian rupiah untuk bisa join ini. Jadi ada beberapa yang gereja yang mau mengadakan itu, dan mereka sudah dapat partisipan yang mendaftar. Juga ada yang setelah acara tanggal 11 sampai tanggal 14 atau 11 sampai 13, mereka juga ada yang mendaftar juga. Oke. Berarti bisa juga sewaktu acara atau sesudah? Ya, sewaktu acara itu memang programnya MWC untuk membagi orang yang supaya tidak terlalu crowded kan. Tapi sebelum acara dan setelah acara itu partisipan yang lain. Oh, beda lagi. Yang mereka ingin menikmati sebelum acara, mereka ikut Assembly Scattered, mengenal gereja-gereja Mennonite di Indonesia. Ada di mana saja Pak Assembly Scattered? Assembly Scattered itu ada satu di Solo, Jepara, Margokerto, kemudian Banyutowo, di Jogja, di Jakarta, ada di Lombok, ada di Bali. Jadi mereka memilih, oh ini biayanya sekian, oh turnya kemana aja, acaranya apa aja. Mereka bisa memilih itu karena kami tawarkan di website. Dan itu dari 3 denominasi gereja Mennonite di Indonesia. Betul. GKMI, GITJ, dan JKI. Oke. Alasan memilih tempat-tempat
gereja-gereja lokal itu untuk assembly scattered itu apa Pak? Iya, kami mulai dari GITJ, dari Jepara, itu karena kesiapan mereka dan sejarah gerejanya, karena gereja yang cukup besar untuk menampung tamu-tamu dengan fasilitas yang bisa diharapkan untuk bisa live streaming dan sebagainya. Itu yang menjadi dasar kami memilih gereja. Gerejanya cukup besar, bisa menampung banyak orang. Kemudian kalau yang lainnya, karena mereka antusias untuk menjadi host. Ketika kami tawarkan gereja-gereja yang mau jadi host siapa, nah kami memilih yang merespon duluan dengan kapasitas gereja yang memenuhi. Kami akan follow up. Apakah bersedia menjadi host church untuk acara live streaming, termasuk Solo. Solo adalah gereja yang kami tawarkan dan merespon duluan untuk menjadi host family, host church. Dan itu menjadi alasan kami kenapa memilih Solo. Jarak Salatiga Solo tidak terlalu jauh, dan itu yang menjadi dasar kami menentukan kenapa gereja ini. Ya tidak ada pilih kasih, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Ya. Itu berarti selama nanti peserta MWC memilih tempat-tempat assembly scattered-nya, apakah mereka akan tinggal di host family atau di penginapan? Kami mengusulkan kalau bisa di host family, oke, tapi kan tidak semua bisa ditampung di host family. Jadi lebih baik dan lebih memudahkan mereka akan ditampung di hotel. Kemudian untuk live streaming, untuk acara bisa ditarik ke gereja, mereka mengikuti acara bersama-sama di gereja bersama jemaat lokal. Itu yang harapan kami seperti itu. Nah, tadi kan Pak Agus sudah sharing bagaimana serunya acara MWC ini Pak. Mungkin sekarang masih bisa buka pendaftaran kah Pak untuk jadi peserta? Saya kurang jelas untuk waktunya, tapi kelihatannya sudah hampir ditutup. Tapi dicoba aja, siapa tahu masih bisa. Dan keseruannya ya kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Kita ketemu, mungkin persiapannya kita ngalami stressing, tapi ketika udah jalan, kami sebagai national coordinator harus ngurusin logistik, hotel, tamu-tamu, penempatan, bus-bus yang harus mengangkut mereka, shuttle-shuttle yang harus kami atur jadwalnya. Itu yang kalau sudah running sih gampang, tapi kalau belum jalan ini cukup stres juga. Iya. Kalau sudah acaranya sudah berlangsung itu langsung bisa menikmati, dan kita enjoy. Bisa ketemu orang, banyak orang gitu kan. Berarti itu salah satu hal yang menariknya di situ ya. Nanti kita kumpul bersama, kita sharing bersama juga di situ, kita worship bersama dan tentunya mengenal kebudayaan Indonesia ya. Itu yang sebagai nilai jualnya istilahnya itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus untuk kesediaannya hadir di Lensa Kita. Sama-sama. Dan sharing apa sih MWC itu, dan sepertinya kegiatan ini sangat menyenangkan, untuk menyayangkan sekali kalau kita melewatkan ya. Apalagi KMI Solo adalah salah satu host church-nya untuk assembly scattered-nya. Terima kasih juga untuk sahabat Lensa Kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan karena meskipun aturan sudah mulai dilonggarkan, tetapi masker bisa mungkin tetap dipakai. Dan jangan lupa ikuti terus podcast Lensa Kita yang akan tayang setiap 2 minggu sekali hanya di channel YouTube GKMI Solo dan juga Spotify Lensa Kita. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.